kembali lagi nih di acara Klik Children Learning in Christ Kingdom. Nah, sekarang di acara ini nih kita lagi ditemenin sama Kak Dela. dan Kak Elsie. Wah, udah lama banget nih ya Kak, kita nggak bisa ketemu sama adik-adik kita. Iya, bener. Tapi kita nggak boleh sedih nih Kak, Iya, kita kan masih betul. bisa menyapa adik-adik kita. Betul kali. Kak, rasanya belum afdol kalau kita belum doa nih. Iya, kita doa dulu yuk. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau ajar kami dengar-dengaran, Kau ajar kami untuk bisa selalu fokus Tuhan untuk ibadah kali ini. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, aku mau tanya nih Kak. Apa? Contohnya kasih Tuhan di hidup Kak Dela tuh apa sih? Salah satu contohnya tuh Tuhan selalu jalan beserta kita loh. Nah, hari ini nih aku mau ajak kalian semua untuk nyanyi satu lagu. Lagunya Jalan Serta Yesus. Oke. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah Kak, Ya. jadi kasih Tuhan tuh masih banyak lagi. Betul banget. Tapi salah satunya nih Kak ya, Apa tuh? Tuhan itu selalu ada di suka dan duka kita. Banget, Tuhan Yesus tuh selalu ada di dalam suka maupun duka kita. Nah, dah mari kita sama-sama muji Tuhan lagi yuk. Yuk. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus
Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan satu buah pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Ya, kami ini percaya semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita tetap bersuka cita, walaupun saat ini kita masih beribadah online. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita dan sukacita kita untuk kita memuji, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Injil bagi Asia Kecil. Nah, minggu yang lalu, kami ini mau tanya dulu. Minggu yang lalu firman Tuhan tentang apa ya? Minggu yang lalu, ya betul. Minggu yang lalu kita belajar tentang Injil bagi kota Athena. Minggu yang lalunya lagi, Injil bagi Yunani. Nah, Injil bagi Yunani, Injil bagi Athena, Injil bagi Asia Kecil. Nah, berarti Injil itu harus diberitakan ke seluruh bangsa. Harus diberitakan sampai ke ujung bumi, kepada siapapun, kepada semua orang. Nah, kenapa ya? Injil itu harus diberitakan kepada semua orang karena di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-19 sampai 20 dikatakan, Itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di dalam Injil Matius tadi kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada semua orang, baik yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, baik yang matanya sipit, yang matanya bulat, yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, dan lain sebagainya. Tanpa terkecuali Injil itu harus diberitakan. Nah, yang kedua, mengapa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia? Karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari ayat ini adik-adik, kita mengetahui bahwa Allah Bapa tidak menginginkan satu orang pun yang binasa. Allah Bapa ingin supaya setiap manusia itu diselamatkan, dikembalikan kepada rancangannya yang semula, yakni diubah untuk menjadi seperti Kristus. Nah, adik-adik, pada waktu para murid memberitakan Injil ke seluruh dunia, mereka mengalami penolakan, bahkan mereka mengalami aniaya. Pak, ini kopinya. Oh iya Bu, taruh situ aja dulu. Kamu lagi belajar ya, Nak? Iya, Bu. Pintar. Pak, sudah Iya, Bu. dengar kabar apa belum? Ini ada orang baru datang ke desa kita dan membawa nama Yesus, membawa ajaran tentang Yesus, Pak. Sudah dengar apa belum? Ya, Bapak sudah dengar Bu. Nah, banyak sekali teman-teman ibu yang sudah mengikuti orang itu, Pak. Namanya siapa ya? Nak, kamu tahu nggak namanya siapa itu? Itu namanya Paulus, Bu. Nah, betul, namanya Paulus, Pak. Paulus itu membawa berita ke sini mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Yesus itu yang menebus dosa-dosa manusia. Banyak orang sudah mengikuti dia. Banyak tetangga kita yang sudah mengikuti orang ini, meninggalkan ibadah kita. Terus bagaimana sikap kita, Pak? Kalau orangnya itu nanti datang ke sini Bu, kita harus tegas, kita usir dia supaya tidak mempengaruhi ajaran kita. Gitu ya, Pak ya? Iya. Ya sudah, kalau gitu sepakat ya, Pak ya? Ya. Kalau orang yang datang membawa berita apapun, kita stop, kita usir dia. Iya. Betul? Betul. Oke, sepakat ya, Pak? Ya. Permisi. Ada tamu, Pak. Saya lihat Oh dulu ya, ya. ya. Lihat dulu Bu. Ya, siapa ya? Salam bagimu, Ibu. Ya. Bolehkah kiranya saya singgah sebentar saja di rumah Ibu? Anda siapa ya? Dan ada perlu apa? Saya membawa kabar damai sejahtera buat Ibu dan seluruh keluarga. Kalau boleh diperkenan, saya boleh singgah sebentar, Ibu. Kabar sukacita? Berita sukacita? Kamu ini kayaknya yang namanya Paulus itu ya? Kamu yang membawa ajaran Yesus itu ya? Enggak, kami enggak tertarik. Kami enggak tertarik. Pak, Ya Bu. ini loh Pak. Ada tamu. Ya, ada apa Pak? Itu loh Pak, Paulus itu yang membawa ajaran Yesus itu loh Pak. Maaf Pak, saya sedang masih repot. Saya tidak bisa menerima tamu hari ini. Lebih baik Bapak pergi. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya pamit dulu. Tapi tidak sedikit juga dari mereka yang menerima kabar keselamatan ini. Pak, Kenapa, Nak? kita setelah mati kita kemana ya? Gini loh, Nak. Setelah kita mati, Mama tuh juga nggak tahu pasti kita kemana. Tapi yang Mama tahu, dan itu pasti, Nak, ada 2 tempat setelah kita mati. Yaitu di surga adalah untuk orang-orang yang baik, suka membantu orang lain, menghormati orang tua, nurut sama orang tua. Jadi Brian, kamu harus jadi anak baik ya. Yang kedua itu neraka, itu untuk orang-orang yang hidupnya sesuka-sukanya sendiri. Dan yang paling penting adalah, Nak, kita ini sekarang harus hidup sebagai orang yang baik, dan semoga aja kita besok bisa masuk surga. Oh gitu ya. Iya. Ya, jadi gini Nak,
Papa kan kemarin kan juga baru dengar sama orang-orang Yerusalem sana, katanya kalau di kota Yerusalem sana ada ajaran baru. Ajaran apa itu, Pak? Nah itu Papa juga baru dengar itu, kalau yang namanya kita percaya sama Dia, kita itu kalau matinya kita itu nanti bisa diselamatkan, kita bisa masuk surga. Tapi Papa juga nggak tahu, karena Papa kan juga sedikit-sedikit baru dengar. Permisi. Salam bagimu, Pak. Salam. Bolehkah sekiranya hari ini saya diizinkan untuk singgah di tempatnya Bapak? Oh, mari Pak, masuk. Mari Pak, silakan duduk. Mari, silakan duduk, Terima Pak. kasih. Iya, saya minum dulu, Pak. Pak ini kelihatannya dari jauh-jauh. Iya betul, Pak. Hari ini Silakan diminum dulu. terima kasih Ibu. Hari ini saya datang ke rumah ini untuk memberikan kabar sukacita kepada seluruh anggota keluarga di rumah ini, bahwa Tuhan Yesus sudah mati menebus hidup kita, supaya kita setelah mati dibawa pulang ke surga. Karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan manusia, yang dulunya kita tidak layak dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita bisa dipersatukan kembali dengan Allah Bapa kita di surga. Nah, bagaimana caranya kita memberitakan Injil pada saat sekarang ini? Yakni dengan kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menghormati Bapa di sorga dan mengasihi semua orang, demikian juga dengan kita. Kita harus menghormati dan mengasihi sesama kita. Amin. Oke, sekarang kita kembali ke Kak Elsa dan Kak Dela. Nah, kita sudah dengerin firman Tuhan nih, Kak. Kita itu semua diperintahkan untuk memberitakan Injil, Kak. Tapi bukan seperti rasul terdahulu. Kita semua sekarang bisa memberitakan Injil untuk kita yang mau dibentuk sama seperti Kristus. Nah nih Kak, sekarang kita mau lihat dulu tugas dari teman-teman kita minggu lalu. Pasti keren-keren ya Kak ya? Betul dong, kita lihat yuk. Timotius 4 ayat 5c. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius pasal 4 ayat 5c. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14a. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. 24 ayat 14a. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Matius 24 ayat 14a. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
Terima kasih. Matius pasal yang ke-24 ayat 14b. Dan Injil dari kerajaan ini akan disebarkan di seluruh dunia dan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Nah, hari ini kita akan bacakan tugas nih buat adik-adik kita, Kak. Nah, tugasnya tuh apa aja sih, Kak? Jadi tugas untuk kelas Batita dan TK yaitu membuat origami. Contohnya bisa apa ya, Kak? Gini, jadi contohnya itu bisa ikan. Oh, bisa hati juga ya? Iya, bener, hati atau kupu-kupu kayak Perahu gitu. juga bisa dong, Kak, berarti? Boleh banget. Wah. Nanti hasilnya kalian foto dan kalian kirim ke grup kelas masing-masing. Betul banget. Nah, sekarang untuk tugas kelas 1 dan kelas 2 membuat telapak tangan dari kertas. Contohnya kayak gini nih. Ya. Nih. Nah, lalu kalian tulis ayat di tengah-tengahnya sini nih. Ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Nah, kalau udah nanti difoto terus dikirim. Iya, betul banget. Dan untuk kelas 3 dan 4 tugasnya yaitu mencari dan menyebutkan 7 jemaat di Asia Kecil. Gak kalah keren tuh. Nah, sekarang tugas buat kelas 5 dan kelas 6 itu menghafalkan ayat, Kak. Wah. Ayatnya di mana ya? Di Roma 8 ayat 29a. Wah, oke banget Dan. Nah, dan yang terakhir, kelas besar. Tugasnya yaitu mengingatkan teman-teman untuk mengikuti ibadah offline maupun online dengan cara ditelepon. Nah, benar banget. Kalian minimal undang 3 orang nih ya, Kak. Iya. Lalu kalian tulis nama dari teman-teman kalian yang kalian ajak itu. Ya, minimal 3 orang ya. Nah, benar. Kak. Wah, nggak kerasa nih, bentar lagi kita harus berpisah. Iya, tapi kita jangan sedih. Pasti Betul. minggu depan ada kelompok yang lebih seru lagi dong Nah, bener menemani banget. kalian. Kita bakal ditemani sama kakak-kakak yang lainnya. Oke, sip. Kalau gitu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.